Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now sedang berada di kediaman Ketua Yayasan Ksatria Keris Bali Jerubima Ismail Jaya. Nah, kami akan membahas tentang apa saja. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jerubima pun api gatra. Astu kare sehat dan kena selalu. Wah, inggih. Nah, sebelum kita membahas tentang keris-keris, apa ini kegiatan Jerubima belakangan ini? Ya, pertama saya ngucapin terima kasih dihadiri oleh Bali TV, Iya. Bali TV Now. Dan hari ini adalah tanggal 10 November, hari sangat bersejarah bagi saya, adalah hari pahlawan. Oh, iya. Mudah-mudahan saya menjadi pahlawan dari tanah Bali ya. Iya. Jadi kegiatan kita di yayasan itu sendiri, Tiang, ya sekarang banyak lebih kegiatan sosial kemanusiaan. Berbuat untuk sesuatu yang istilahnya kita selalu bilang menabung karma di jalan dharma. Bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk kita berproses selama kita diberikan kesempatan hidup, lakukanlah kegiatan yang terbaik dalam hidup kita. Kegiatan-kegiatan sosial ini yang kita lakukan, yang paling sering kita adalah donor darah. Karena kita ketika ngomong dana, uang sembako, mungkin kita nggak mampu untuk terus-menerus memberikan. Tetapi ketika ngomong darah, hampir tiap hari saudara-saudara kami di Yayasan Ksatria Keris Bali siap hadir ke PMI untuk mendonorkan darah kami dan memberikan bantuan kepada siapapun, tidak melihat agama apapun. Yang penting kami bisa berkarma dan berbuat di jalan dharma. Berarti kegiatan sosial Ya. Jerubima. Nah, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Jerubima ini mendirikan Yayasan Ksatria Keris Bali? Melatar belakangi mendirikan ya ketika Tiang pernah mengalami proses yang berat di tanah Bali. Pernah mengalami hukuman, proses politik, kasus politik, dan akhirnya ketika Tiang bebas, saya bebas dari penjara itu selalu dicarikan hari-hari rainan. Artinya ketika saya 2 kali masuk penjara ini, bukan sekali, 2 kali, 5 bulan. Pertama saya bebas, Purnama, Kajang Kliwon, dan Hari Tuhan Yesus. Itu hari baik menurut saya bebas. Kedua, 5 bulan kemudian lagi saya masuk penjara dan saya bebas juga 5 bulan, di Rainan Tilem dan Hari Sumpah Pemuda saya bebas. Jadi di situ saya tahu yang membantu saya adalah alam semesta. Tuhan yang bantu saya. Ide Betara-Betari membantu saya. Bagaimana saya membalasnya untuk kebaikan beliau? Ketika saya dibebaskan, saya harus ngayah. Apa yang saya harus berbuat? Yayasan yang harus saya buat. Untuk apa? Untuk bisa berbuat. Awal saya bebas dari penjara, saya nggak punya wadah. Saya hanya berbuat membantu orang yang kena masalah, kena musibah. Banyak orang datang karena mereka tahu saya punya pengalaman mungkin. Mereka tahu ada kenalan teman yang ada waktu itu ada perempuan yang bule nyiksa orang Bali, disiksa, disekap itu akhirnya viral, itu rame, banyak orang melihat. Jadi ada kejadian lagi saya ribut sama Prengki Hercules, itu ribut viral lagi itu. Jadi situ banyak masyarakat Bali melihat nyama-nyama Semeton Bali. Saya berjuang sendiri waktu itu. Karena tidak punya siapa-siapa. Tapi saya punya Tuhan, punya Betara-Betari yang bersama saya. Dan dari situlah banyak ikut, dan itulah melatar belakangi saya harus membuat yayasan untuk membuat wadah. Saya nggak mau membuat ormas, karena saya mantan ormas. Jadi saya ingin membuat yayasan agar saya betul-betul bisa ngayah dan meyasi di tanah Bali. Iya. Nah, ngobrolin masalah keris niki Jerubima. Sebetulnya apa sih makna simbol dari keris itu? Keris itu kalau Tiang dulu saya boleh cerita politik sedikit ya. Dulu maju DPD RI, ketika maju DPD RI, istrilah membuatkan nama keris itu. Keris itu singkatan Ketut Putra Ismail Jaya atau Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika saya timbang, saya pilih keris itu sangat luar biasa arti dan maknanya. Karena keris ini adalah senjata para kesatria untuk menegakkan suatu kebenaran, membela harga diri dan martabatnya. Zaman dahulu kala, keris pusaka inilah yang menentukan kemenangan seseorang dan kekuatan seorang. Keris ini mempunyai daya taksu yang luar biasa. Dan proses pembuatan keris juga luar biasa memproses. Sehingga keris ini menjadi simbol bagi saya. Simbol sebagai seorang kesatria untuk menjaga marwah dirinya, marwah keluarganya, dan marwah tanah kelahirannya serta alam semesta dengan senjata zaman dahulu, yaitu sebuah keris pusaka. Oke. Nah, ini Yayasan Ksatria Keris Bali sepertinya banyak sekali kegiatan sosial juga, kita tahu semua. Nah, kegiatan selain kegiatan sosial apa saja boleh diceritakan kepada pemirsa Bali Now? Selain kegiatan sosial, kalau selain kegiatan sosial kita ada juga kegiatan apa ya, ketika orang punya masalah hukum,
masalah tanah, masalah penganiayaan, segala macam masalah sampai perceraian, KDRT, ada masalah anak yang terlantarkan orang tua. Karena kita di yayasan punya tim hukum, saya ada PBH Kris Bali namanya. Ada sekitar sekarang mungkin sudah 50 pengacara yang bersama di yayasan. Mereka dengan sukarela. Dan kita pun di yayasan ini tidak semata-mata berbuat sosial apapun, saya bilang. Ketika ada kesempatan, sampai orang mogok mobil, motor di jalan pun kita bantu. Itu kemarin ada orang Kelungkung minta tolong ke saya, Pak Jero, mobil saya mogok di tengah jalan, tolong minta tolong. Saya itu mobil siapa, bukan anggota Kris ini. Udah saya info ke semeton-semeton saya di Kris wilayah Denpasar, mereka langsung sigap, langsung datang. 2 hari yang lalu itu kejadiannya. Jadi mereka langsung datang bantu, karena kita bilang kesempatan berkarma, jangan sampai kita sia-siakan. Dan saya juga ingin jangan sampai semeton Hindu Bali kecewa hidup di tanah Bali, kok kita hidup di Bali tidak punya keluarga, tidak punya siapa. Kenapa? Karena kita tidak peduli. Kita tidak mau tahu tentang saudara kita yang mengalami musibah, masalah. Inilah bagian kecil yang saya ambil untuk saya lakukan. Jadi saya ingin berbuat kecil bersama saudara-saudara saya di Yayasan Santa Kris Bali. Ketika kita tidak melihat orang kaya, orang miskin, siapapun, ayo. Ketika mau, ayo bersaudara. Mari kita saling bantu. Jangan pas di saat susahnya aja kita minta bantuan. Pas saat senangnya, ayo kita bersama-sama selalu berbuat kebaikan. Untuk merasa ada di tanah Bali. Kalau kegiatan sosialnya, kegiatan sosial apa saja Juru Bima? Kalau kegiatan sosial kita, ketika ada bencana, kita selalu turun. Kayak yang Jembrane itu, kebetulan kita sudah ada wadah di Jembrane, mereka langsung sigap. Hari ini bencana, malam bencana, besok paginya udah turun mereka untuk bantu bersih-bersih di rumah warga. Itu ada di FB, udah disiarkan. Kita pun di daerah-daerah lain, kita ada Seru Bali, kita melakukan kegiatan, dan ketika kita kumpulkan donasi, kita ada rekening yayasan, dan ada juga persaudaraan kami di yayasan, mereka kumpulkan donasi, ada dari orang-orang baik, juga orang-orang yang luar biasa, mempercayakan kepada kami untuk membagikan donasi-donasi kepada masyarakat yang membutuhkan ketika terjadi bencana, dan saya langsung turun ke lokasi-lokasi bencana, ke tempat-tempat yang terjadi masalah dan bencana itu. Oke, nah baik pemirsa, nanti setelah jeda kami masih akan membahas masalah Yayasan Kesatria Kris Bali. Nah, dan akan membahas tentang koleksi nggih. Koleksinya sedikit ini kan, koleksi banyak. Iya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di kediaman Jero Bima Ismail di Ismail Jaya. Saya dikelilingi keris-keris yang aduh mungkin apa taksu tapi kurang paham, nanti kita bahas deh. Tapi mungkin kita akan membahas tentang keanggotaan Dumun ya, keanggotaan yayasan. Kabarnya yayasan ini kan sudah ada cabang-cabangnya di setiap kabupaten ya. Ya, mengenai keanggotaan, ya, saya berterima kasih kepada alam semesta Tuhan, pada betari dan leluhur semua yang ada di alam semesta di tanah Bali, memberikan restu sehingga banyak sekali tiang sekarang sudah punya saudara di tanah Bali. Jadi ketika ngomong keanggotaan, kita sudah ada di setiap kabupaten, setiap kecamatan, dan hampir di setiap desa sudah mulai kita ada yayasan ini. Tujuan ada sampai ke desa-desa. Saya hanya ingin ketika mereka ada masalah, mereka nggak akan bingung mencari saudara. Karena ada kami, Yayasan Santa Kris Bali, dengan tulus ikhlas akan menjadi saudara dan berbuat yang terbaik kepada saudara kami yang terkena musibah dan masalah. Nah, saya ingin cerita juga, kebetulan ada baru seminggu yang lalu ada saudara kami kena masalah sampai dibawa ke Banyuwangi oleh Polres Banyuwangi, di Beleleng itu. Ada masalah. Ternyata kesigapan dari saudara kami yang di Singaraja, ketua wilayah, mereka dengan jiwa yang luar biasa datang juga ke Banyuwangi, nginep, mengurus saudara yang kena masalah di Banyuwangi, Polres Banyuwangi, bisa bebas, bisa penangguhan. Begitu rasa persaudaraan kami, sampai ke Tanah Jawa pun saudara-saudara kami itu membela saudaranya. Itu saya juga sangat salut. Saya sangat berterima kasih kepada saudara saya yang ada di Singaraja, ketua wilayah khususnya, begitu semangatnya mengantisipasi, mengintervensi, mengatasi masalah saudara yang sudah ikut di Yayasan Santa Kris Bali. Jadi kita sampai ke desa sudah ada. Oh, berarti sudah merata di seluruh kabupaten, Bali kabupaten. Ya. Dan ini pun berdiri kurang lebih baru 2 tahun ya. Kita 2020 baru berdiri, dan kita peresmiannya diberikan tempat di Pendopo Puri Agung Kelungkung, disaksikan para pelingsir puri yang ada di Bali, memberikan restu untuk kami ngayah di tanah Bali. Nah, Niki yang lihat di media sosial sangat kompak sekali, sangat solid. Nah, bagaimana cara mengaturnya?
Ya, kembali lagi karena kami di yayasan ini rasa persaudaraan. Makanya saya punya slogan 3M itu menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Artinya kata menyama ini harus betul-betul menyama, bukan menyamar atau bukan pura-pura menyama. Jadi ini kalau slogan ini dipahami, itu rasa persaudaraan di kami itu luar biasa, lebih nyama. Sampai ada orang bilang, Pak Jarod yang lebihan kayak nyama dia ngalah di yayasan. Padahal dia ngalah nyama kandung, tidak seperti nyama yayasan begitu. Segiliknya, seguluknya itu mereka sampaikan sendiri. Nah, ini penting banget nih. Bisa disampaikan kepada pemirsa Bali Now. Apa sih yang membuat Beli Jero Bima ini terketuk hatinya untuk nindihin Bali dan juga peduli terhadap semeton Bali? Nah, ini saya ketika maju di PDRI, saya udah bawa slogan ngayah ngiring saringin ngayah nindihin gumi Bali. Kenapa saya membuat slogan itu? Ini saya teringat lagi kasus saya dengan Pak Ustadz Was yang dulu ada di Aston, Ustadz Somad. Bagaimana ketika itu saya harus berjuang, dan saya harus minta maaf. Ketika saya minta maaf di situ, demi apa saya minta maaf kepada Pak Ustadz Was, padahal saya di dalam sudah pelukan, sudah rangkul, sudah menjamin Pak Ustadznya itu. Tapi ketika keluar Bali kan Pak Ustadz berbicara berbeda, sehingga di situ saya terketuk. Kalau saya tidak minta maaf, saudara Hindu Bali saya di luar Bali mungkin karena kita mengusir seorang ulama besar, kita akan diusir di sana. Jadi untuk itu saya meminta maaf. Disitulah saya merasa saya harus berjuang untuk tanah Bali. Karena tidak ada orang yang peduli saat itu. Kalau saya tidak maaf, mungkin saudara saya di luar Bali akan kena hal yang sama. Karena kita melakukan hal yang sama di tanah Bali. Itu membuat saya tergerak. Dan akhirnya saya ngambil keputusan, saya harus maju ke DPD RI tanpa harus memilih partai. Kenapa? Karena agar saya berjuang dengan sepenuh hati, bisa saya berjuang tanpa ada yang melarang saya, tanpa ada yang batasi saya ketika ada masalah di tanah Bali saya dengan masalah-masalah yang tanda kutip masalah agama. Mayoritas, minoritas, itu saya bisa berjuang bebas untuk mempertahankan tanah warisan leluhur saya. Begitupun sempat saya ribut sama si Frankie Hercules itu, wah dia ngotot sama saya, padahal saya orang asli Bali, saya tanah kelahiran saya dihina, direndahkan, saya nggak terima. Kalau saya nggak berjuang terhadap orang ini, besok ini punya anak cucu saya bagaimana? Ketika kita tidak mau memperjuangkan harga diri kita di tanah Bali, jangan sampai nanti anak cucu kita nggak bisa bekerja, menikmati tanah Balinya. Karena kita tidak bersatu, kita tidak kompak, kita tidak menjaga. Itulah yang mendasari saya harus menjaga. Saya harus buat rasa persaudaraan di tanah Bali untuk bangkit. Ayo kita sadar, ini Bali harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan untuk kita saat ini. Kita punya anak cucu yang harus mereka nikmati. Tapi kalau kita nggak bersatu, mereka suatu saat akan kerja susah di Bali. Bisa jadi mereka keluar negeri, bisa keluar Bali mereka kerja. Ketika saya sakit, saya bayangin diri saya sakit. Bapak sakit mulai, seman libur, Pak. Sengidang yang mulai, jadi gitu, seman cuti, seman libur. Akhirnya saya netes air mata, nyesal saya. Karena saya tidak menjaga tanah Bali saya dari sekarang untuk anak cucu saya nanti. Itu yang mendasari saya harus berjuang untuk tanah Bali itu. Nah, dan sekarang di Jero Bima ini fokus di spiritual. Nah, tapi nanti di segmen ketiga kita akan kupas habis tentang bagaimana sih Beli Jero ini fokus di spiritual. Baru-baru ini apa sudah sejak lama? Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas tentang Yayasan Kesatria Keris Bali. Nah, kita sekarang masuk ke wilayahnya Beli Jero Bima nih, wilayah spiritual. Nah, sebetulnya sejak kapan sih Beli Jero mulai menekuni dunia spiritual? Ya, kalau saya spiritual itu kalau dibilang menekuni, buktinya saya nggak terima pasien ya. Tapi kalau saya ngikutin spiritual dan ini dapat anugerah itu ya, saya bilang dapat anugerah 2009. Jadi 2009 itu saya dapatkan anugerah berupa kerauhan. Kalau orang kan ada lagunya sekarang yang agak kerauhan itu. Kalau saya merasakan benar, dan itu memang benar nyata. Tapi awalnya Beli Jero ini percaya nggak? Percaya tentang trans itu awalnya? Awalnya nggak percaya. Saya makan daging sapi biasa. Orang kerauhan saya sepelekan. Kadang-kadang, canda, ngai-ngai. Itu bahasanya. Akhirnya 2009 pagi hari saya baru bangun. Tahu-tahu badan saya bergetar. Itu. Sampai loncat-loncat tempat tidur. Badan melihat di atas itu banyak roh. Masuk dah roh-roh itu. Nah, masuk roh. Keluarga kaget semua. Saya masuk. Yang pertama masuk itu roh Cina, malah bahasa Cina.
Ibu saya semua keluarga kaget. Sampai akhirnya itu proses itu terus menerus. Akhirnya dikit-dikit setiap harinya itu diam ada masuk roh datang. Sering. Akhirnya ditanyain ke orang-orang pinter, berburu orang pinter lah keluarga untuk menanyakan saya. Nggak gila anak saya, begitu pertanyaan. Nggak gila anak saya. Ternyata berjalan waktu saya ketika masuk, kalau orang trans itu tahu dia, orang-orang kerawahan itu dia akan tahu ketika roh datang, roh yang ini yang aslinya kita akan ke belakang, roh ini masuk ke depan. Itu trans. Itu orang tahu dah, kalau orang yang kerawahan itu sama seperti saya yang kerawahan benar seperti itu. Kalau yang sugesti beda, ya nanti ya kita kupas. Itu saya dituntun 2009 sampai ada akhirnya Ratu Niang, Ratu Gede itu juga masuk menuntun saya. Dan ketika saya kerawahan, saya nggak di pura, kadang-kadang saya kerawahan. Saya nggak mungkin berani main-main dong. Karena saya orang yang pakai logika dan saya tahu hukum alam semesta, hukumnya Betara. Karena ketika kita bikin alam itu akan murka. Saat itu mungkin kita belum kena karma, tapi nanti entah berapa bulan, berapa tahun kita akan kena karma akibat kita berpura-pura dan menjadi awam. Betara itu bahaya, resikonya luar biasa. Banyak saya punya cerita, saya melihat orang sendiri yang dulu megang Ratu Kidul bilang ini, akhirnya meninggal. Orang ini, kan itu nggak terekspos, tapi sempat viral orang itu, saya nggak mau sebutin. Saya ikuti, karena perjalanan saya ikuti, orang-orang itu saya ikuti. Oh, akhirnya meninggal, sakit, ada sakit ini meninggal, sakit itu meninggal. Ya karena dia bikin-bikin, suatu saat dia akan kena penyakit yang luar biasa dibuat oleh ide Betara-Betari yang diakuin ya. Itu bahaya sekali. Jadi saya hanya minta generasi berikutnya janganlah ketika tidak, karena itu risikonya. Jangan mencari panggung, jangan mencari nama, jangan pingin dilihat ini, kalau tidak mengalami mending tidak usah, karena ada hukum alam semesta yang pasti akan terjadi. Ya. Risikonya sangat besar. Risikonya 1000 kali lipat itu, risikonya bisa meninggal, bisa sakit, meninggal, menderita itu. Boleh lihat kalau ada orang mangku-mangku yang sering ngiring, akhirnya dia kesakitan, kerohan kesakitan, menderita dan meninggal, itu orang tahu dah itu dulunya bikin-bikin. Karena kenapa? Kalau orang kesayangan Betara, tidak mungkin dia akan disakiti. Gak mungkin dia akan dibuat menderita. Kenapa? Karena disayang Betara gitu, disayangin Betara. Gak mungkin dia akan disakiti dan dibuat menderita. Itu proses yang saya ikuti, saya rasakan. Berarti sudah lama ya? Saya 2009 sudah ini, akhirnya saya 2010 saya Muinten, saya ngayah di Pura Candi Narmada Tanah Kilap. Dan ketika ngayah ikut masuk lagi ke organisasi, digiring, masuk dirayu 1 bulan, akhirnya masuk organisasi, melepas nama jerunya, dipanggil ya Ketut Ismail waktu itu. Padahal saya udah bukan baru keluar penjara jadi jerun. Saya sudah sebelum saya udah ngayah di Pura Candi Narmada dan saya udah di Winten waktu itu. Jauh sebelumnya. Itu cuman orang kan nggak tahu. Ya, kembali lagi nama sebutan itu tidak penting bagi saya, yang penting perbuatan saya bagaimana. Ketika perbuatan itu yang akan mencerminkan diri orang itu sendiri. Nah, itu yang proses yang saya alami saat ini. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol, saya nggak enak hati sih. Jero Bima ini selalu berpenampilan nyentrik nih, luar biasa keren gitu loh. Dari setiap penampilan Jero Bima ini, apa ada maknanya atau memang saya suka pakai seperti ini begitu? Ya kalau dari busana dulu ya. Busana ini pakaian saya. Ketika saya maju di PDRI, ingin mencari pakaian apa sih yang bagus. Karena saya adalah pengiring Betara, saya nanya lah kepada beliau. Beliau bisi saya pakai Tridatu. Ketika pakai Tridatu, inilah yang saya simbolkan Tridatu. Artinya adalah merah sebagai simbol berani, putih hati suci. Apa pikiran saya, ucapan saya, apa perbuatan saya harus putih. Dan hitam di bawah, karena saya masih manusia kotor, liputan daki itu di bawah. Kalau arti yang lainnya, burbuah swah ung angmang, Brahma Wisnu Iswara. Tridatu ini situ simbol kekuatan menurut saya. Beliau berikan, inilah yang saya sering pakai. Dan ketika saya sering pakai juga saya membawa senjata-senjata ini. Karena ingin mengunikkan diri. Saya pakai cincin banyak nih. Saya bukan dukun, bukan balian. Tapi ini tradisi. Kalau bilang, wah cara preman, ada bilang dulu, jangan waktu saya maju di PD, jangan pakai beginian, kayak preman. Kalau nak lingsir, ide begawan, pasti pakaiannya banyak begini juga. Cincin, apakah beliau preman? Kan tidak. Iya, betul. Ini bagian dari seni, kalau saya bilang. Seni, tradisi, budaya orang-orang Bali zaman dulu kan. Jati diri? Ya, jati diri bisa juga, jati diri. Dan ini simbolnya, dan ini senjata-senjata yang sering kadang-kadang saya pakai. Bawa Pak keris. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah keris Jero Bima. Ini keris begitu banyaknya, pastinya sakral ya, tidak sembarangan begitu. Pasti ada sejarahnya. Ya, sejarahnya bagaimana? Ya, sejarah kalau semua keris yang sekarang ada, di atas ini saya ada gedung suci, masih ada beberapa keris masuk.
ada memang nilai-nilai sejarah, ada sejarah yang tertua. Nah ini yang kadang-kadang saya pakai kalau pas pertemuan besar, ini keris yang saya pakai. Ini saya buat sendiri. Saya buat ketika bebas, saya buat keris ini, dan ini pembuatannya diikuti oleh 55 orang ikut dari ratu saya di Semeton Yayasan Sastra Keris Bali memproses untuk membuat ini. Termasuk saya nempak keris ini sehingga jadi. Ini nilai sejarah bagi saya luar biasa karena kita membuat dengan berbagai macam warih, segala macam keturunan dari Arya Pandey, Soroh, Dalem, Arya, Pasak, semua nih ikut memproses terjadinya keris yang saya bawa. Ini nilainya bagi saya ya luar biasa karena saya membuat sendiri. Dan kalau ini adalah simbol kerisnya. Ini simbol yang saya pakai di baju. Ini simbol Yayasan Sastra Keris Bali. Kalau orang belum tahu ini, mohon maaf saya izin buka ini. Nah, ini lekuknya 31, ada gambar Semar, Bima Keroda. Kenapa ini saya pakai simbol? Karena keris ini dulu bertemu sama keris Empu Gandring 2017 ketika saya bawa ke Triwulan Majapahit. Jadi Triwulan Majapahit, yang di situ Yang Suryo berkata, ketika saya datang, oh keluarkan keris Empu Gandring ini, Ketut Ismaya datang. Keluarkan 500 tahun belum pernah dikeluarkan, 11 keturunan belum pernah diupacarai. Gara-gara saya datang dikeluarkan. Padahal saya baru pertama ketemu sama Yang Suryo tuh. Beliau bilang begitu, 4 orang megang keris Empu Gandring itu, yang dibilang keris Empu Gandring. Harus bawa anak perawan ini baru bisa pegang. Kok saya bawa anak perawan rombongan dari Bali, saya ada 20 orang yang berangkat, ada satu anak 15 tahun umurnya perempuan, saya bawa dia yang bisa megang. Kayaknya cerita ini kok sudah diatur, kok saya bisa bawa anak perawan juga yang bisa langsung dia yang megang keris Empu Gandringnya. Disinilah bertemu keris Empu Gandring dan keris saya ini. Tujuan saya lah ngambil kekuatan karena beliau mengatakan keris Empu Gandring adalah simbol dari lahirnya kerajaan-kerajaan Nusantara. Kalau nggak ada keris Empu Gandring, tidak ada Kenarok mengambil kerajaan Tunggulametung, dan saat itu tidak akan ada kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan kerajaan Majapahit. Dari keris Empu Gandring itulah lahir kerajaan-kerajaan Majapahit. Saya ambil simbolnya untuk membangkitkan kekuatannya. Semoga ini nanti bisa membuat sejarah. Karena Yayasan Sastra Keris Bali sekarang sudah ada di Sumatera, Lampung, dan Lombok juga kita ada. Nah, itu ada juga. Memang ada story-nya. Ya, dan keris ini kita meresmikan juga di Puri Agung Kelungkung. Peresmian Yayasan Sastra Keris Bali-nya itu. Ini kerisnya, dan ini ada tongkat komando yang sering saya bawa juga. Ini juga diberikan sama orang. Baru saya melihat maklum melihat di Puri Majapahit, ada di Pergading melihat keris yang bentuknya likak-lekuknya banyak. Besoknya ada yang membawain saya keris yang lekuk-lekuknya banyak. Padahal keris itu yang saya bilang, ini keris ini unik. Besoknya ada bawakan keris ini. Dikasih minta saya. Kaget saya kok bisa nyambung dari kemarin saya ngelihat. Besok siangnya sudah ada yang bawain keris yang bentuknya sama lekuk-lekuknya yang saya minati. Begitu alam semesta memproses. Dan ini tongkat komando orang bawain karena 3 kali katanya teman saya mangku mimpi harus saya megang. Ini punya leluhur saya katanya. Tongkat ini. Pertamanya nggak percaya. Saya nggak mau. Nolak saya waktu itu, saya nolak, nggak mau saya karena saya pikir nanti dia minta ini pasti minta ganti gitu, saya tukar, nggak mau ya. Tapi dia bilang mimpi karena tiga kali dicari orang Mesir. Akhirnya ketika dia bilang leluhur saya pegang, saya panggil leluhur saya, benar terdun lah leluhur saya, tampak. Ketika bergetar terdun saya udah meyakini ini benar leluhur saya. Udah saya mau kasih tongkat komando saya yang bagus, punya ada mata berliannya. Dia bilang saya nggak minta, saya yang milih. Saya yang milih. Saya pilih apa yang dipilih? Pokoknya Jero harus ikhlas, harus begini, harus begitu. Pak lama dia minta harusnya ikhlasin, nggak pokok yang saya minta nggak akan saya jual, akan saya linggihkan. Apa yang dimintanya sama? Ya Jero apa minta? Ya Jero harus ikhlas. Ya apa Jero minta apa begitu ya? Saya punya tongkat-tongkat yang ada lagi bagus, mahal harga nilainya. Ada yang dulu ratusan juta, tongkat komando saya ada tongkat ini ratusan juta. Ada slot ini yang lumayan ini, kalau ini pegangannya 75 juta dulu. Pegangannya ini, ya udah pilih dah ini saya kasih. Ternyata dia pilih kalung saya. Yang saya pakai salah satu kalung yang minta, saya lepas, saya kasih dia kalung saya yang dia minati. Ternyata ini memang saya bilang ini namanya Durga Dungkul. Kalau orang megang saya panggil namanya orang bisa bergetar. Itu ini kekuatannya ya Sungkara lah, mungkin jodoh alam ya, jodoh alam. Saya nggak tahu. Ini 2 tongkat ini yang menjadi suatu kebanggaan saya. Ada pusaka bekas peninggalan Raja Buleleng ada peninggalan Raja Belambangan juga ada, saya punya di atas ini. Jadi ada beberapa keris yang memang ada pemberian. Ada satu keris yang saya tidak tahu dari mana datangnya, itu nggak ketemu. Ada gaib juga ada, saya punya tumbak dapat dari gaib. Itu ada pengambilan dari gaib, penarikan itu gaib di Pura di Buleleng. Nah itu betul-betul nyata saya ngeliat di langsung itu. Dari tangkat naik tahu dari tumbak itu.
Ada hal-hal gaib yang kita dapat juga. Ya, kadang-kadang di luar nalar Ya. begitu ternyata Ada. Jero Bima juga apa yang mengalami gitu. Ya. Iya. Sekarang ketika orang spiritual yang benar, dia akan yakin dan percaya. Kenapa? Iya. Karena dia mengalami dan dia tahu proses Iya. alam yang berbeda itu ada. Ya. Padahal dulu sebelumnya Nggak Jero percaya. Bima tidak percaya. Saya makan sapi, saya biasa. Soto sapi saya senang. Ada ketika masuk Dewa itu transit itu 2009. Saya tahu baru makan sapi muntah. Saya makan sapi saya muntah. Nggak bisa, saya nggak bisa makan sapi. Makan bakso muntah, saya muntah dikuras. Akhirnya saya bisa tutup mata, saya nggak sombong tutup mata. Mana sapi saya bisa pilih nih, ada ayam, ada sapi, ada babi. Yang sapinya saya pasti tahu, tutup mata saya. Karena dia akan ada energi yang menolak saya. Itu kelebihan spiritual yang beliau kasih ke saya. Iya, betul. Aduh, luar biasa. Tapi nanti di segmen keempat kita akan bahas banyak hal lagi Ya, nih. siap, Saya masih siap, penasaran nih, kami akan membahas tentang keris, tentang Yayasan Ksatria Keris Bali, kemudian tentang beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now tidak terasa sudah di segmen keempat. Bali Now bincang-bincang bersama Jero Bima Ismaya Jaya. Jaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fenomena saat ini. Kan banyak nih Jero Bima bahwa anak-anak muda sudah menekuni dunia spiritual, kemudian menjadi juru mangkung ya. Kemudian boleh dijelaskan kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih perbedaan kerauhan yang sebenarnya sama yang apa ya, hanya ngai-ngai kalau Jero Bima bilang. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now. Kalau ya menanggapi tentang fenomena anak muda yang banyak jadi juru mangku, yaitu saya ada ambil sisi positif dulu ya. Positif, kalau itu memang benar, dia ingin tujuannya ngayah, ingin berbuat, itu hal yang bagus. Luar biasa, artinya ada perubahan alam, orang-orang baik itu banyak muncul. Kenapa saya bisa bilang orang-orang baik banyak muncul? Karena di situ kan reinkarnasi kehidupan. Orang yang muda menjadi pemangku itu adalah orang-orang baik. Orang yang kehidupannya dia masa lalu baik sehingga dia reinkarnasi kembali, dia menjadi juru mangku. Tetapi jangan sampai ada juru mangku yang mencari popularitas, hanya sekedar action, ingin menjadi dikenal dan menjadi dipanggil juru, sehingga melakoni juru mangku padahal belum waktunya. Takutnya dia tidak bisa menjaga batin dirinya. Masa muda itu kan rentan dengan berbagai macam godaan dan cobaan. Ini akan berakibat fatal terhadap nama juru mangku, cemer nanti kan, itu tidak bagus. Sehingga di sini perlu lagi proses ketika pengadegan juru mangku betul-betul diproses dengan benar. Jangan sampai salah. Siapa yang bisa memproses ini? Ya kita semua, kita bareng-bareng, masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan pemuka agama, untuk tidak memberikan kewenangan atau semata-mata segera menjadikan orang ini seorang juru mangku. Cuman ada tradisi yang saya tahu di daerah Kintamani itu memang masih muda-muda. Kalau itu memang tradisi dari leluhurnya yang sebelumnya, itu nggak bisa kita pungkiri, memang ada. Yang bisa kita ini adalah yang di daerah-daerah, bukan di daerah yang tidak biasa. Kintamani kan sudah biasa. Anak alit-alit itu dipilih oleh alam untuk menjadi. Tapi kalau di daerah luar Kintamani ini kan yang agak berbeda. Ini orang yang tidak ada pilihan alam, ternyata sudah ngadegang jadi juru mangku. Apa dasarnya, apa tatuanya, ini yang perlu dijaga. Siapa ya? Kita tokoh dan para pemuka agama lah, para pelingsir, para sulinggih ini yang memberikan tatanan agar tidak salah. Kalau memang benar dilakoni, luar biasa, artinya ada kebaikan yang ada di tempat alam semesta itu. Iya. Nah, sekarang membahas masalah tadi belum Keran, tuntas kerawan. ya, belum tuntas rasanya Bli Jero membahas Iya, mohon masalah maaf ini. Kalau kerauhan sendiri, saya sendiri memang bukan hobi ya. Memang dulu sering kerauhan. Akhirnya bisa menahan. Tetapi karena ada di suatu tempat energi besar, itu saya nggak bisa nahan. Beliau bisa turun apa. Nah, sekarang banyak sekali orang yang pura-pura kerauhan. Kita membedakan bagaimana. Orang awam nggak bisa tahu. Tidak harus dibakar, disulat, itu kan salah. Itu karena itu saya bilang itu tidak benar. Karena ketika betara napa, ya beliau tidak main makan api, makan apa, itu tidak main kotor-kotor, beliau udah betara. Ketika kalen apa, iya dia main ayam, dimakan api, dimakan, kadang-kadang seperti itu. Nah, fenomena ini bagaimana kita bisa memilah dan mengetahui karena mereka sudah tahu gaya orang kerauhan ya, orang-orang ini tahu, dia ngikutin gaya orang kerauhan, sehingga seolah-olah benar.
Nah kita yang orang tahu spiritual yang punya kekuatan, saya tahu orang itu kerauhan gitu. Tahu orang itu kerauhan dari mana, dari energi. Kita tahu energi orang kerauhan itu berbeda sama orang energi yang orang tidak kerauhan. Saya berapa orang yang orang lingsir, orang apa itu, orang hebat katanya, wah dia pura-pura kerauhan padahal ngiring betara segala macam. Ternyata setelah kerauhan nggak ada betara yang terdun. Sehingga disinilah yang saya perlu pertegas kepada para juru mangku, juru tapakan yang tidak benar ditapak, hanya mengalami sugesti keyakinan. Mari kita jaga taksu. Jangan sampai taksu kita hilang gara-gara kita sendiri yang merendahkan dan menghilangkan. Jadi risikonya sangat berat, seperti tadi saya bilang, risikonya itu alam semesta, para betara-betari pun akan marah. Boleh kita ngayah, dengan tulus bakti ngayah, kita, wah Rangga ngayah, tapi jangan sampai kita kerauhan dengan pura-pura. Kalau memang betara terdun, biarkan. Tapi jangan ngaku-ngaku betara terdun. Sehingga ini yang membuat betara yang ngomong marah nanti sama kita, akan membuat susah hidup kita. Dan di masyarakat pun, di luar Bali pun, masyarakat non-Hindu akan membuat jelek nama agama kita sendiri, agama Hindu. Kita nyampahang taksu kita sendiri. Maka untuk itu mari kita jaga taksunya. Kalau memang benar, kita benarkan. Kalau tidak, jangan berpura-pura. Itu aja harapan saya. Iya. Berarti nih, juru mangku kita beralih nih, ngobrolin masalah tradisi budaya. Ini kan keris termasuk salah satu budaya tradisi. Budaya dari zaman leluhur kita dahulu sudah keris ini sudah ada. Nah, sebagai tokoh masyarakat ini bagaimana menurut Bli Jero, bagaimana harus Krama Bali ini menjaga tradisi budaya Bali, contohnya seperti yang Bli Jero lakukan? Ya, itu kan kita satu sadar dari diri sendiri dulu. Karena ini saya tidak ada mengarahkan. Saya sadar dari diri saya sendiri, saya harus jaga budaya saya. Saya harus jaga tradisi saya. Saya harus jaga apa yang menjadi warisan leluhur saya. Ketika warisan leluhur, ya keris ini bagian salah satu ini yang saya bisa jaga, saya pergunakan, ini saya menjaga. Dan begitu pun ada pernak-pernik barang antik, itu saya menjaga warisan leluhur. Dan budayanya, kita kan mempunyai budaya di masing-masing daerah berbeda-beda. Desa Kalapatra, desa Muwicara. Nah, di sini harapan saya sebagai generasi muda, sebagai generasi yang dianggap masih muda lah, ingin kepada generasi yang lainnya ikut serta menjaga. Karena agar kita bisa ceritakan kepada anak cucu. Kalau ini tidak ada warisan, bagaimana tanah Bali nanti bercerita? Bali itu seperti apa ya? Oh, biasa-biasa saja. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang nyentrik untuk diceritakan, tidak ada unik yang diceritakan, ya biasa. Karena tidak dijaga budaya yang dihilangkan. Harusnya begini, tidak ada. Harusnya begitu, tidak ada. Kenapa? Karena mau simple. Mau simple dan itu mau memudahkan. Ketika memudahkan ya hilanglah tradisi budaya. Saya sangat salut kepada puri-puri. Kenapa? Karena dari zaman dulu kan puri inilah yang melahirkan budaya. Puri ini melahirkan budaya, adanya budaya dari puri. Coba kalau upakara ngaben ya puri itu luar biasa besarnya. Ada eteh-eteh, ada wadahnya. Kan ini beliau menjaga sekali warisan budaya itu, puri yang menjaga warisan, sehingga kita mengikuti budaya yang ada. Harapan saya, mari kita jaga budaya dengan baik, mari kita jaga tradisi kita, karena kita harus mempunyai tradisi dan budaya. Ketika tidak ada tradisi dan budaya, itu artinya Bali sudah tidak ada artinya. Tidak ada identitas. Tidak ada identitas yang melekat pada Bali, apa yang menarik Balinya. Betul. Nah, Niki, apa nih pesan Jero Mangku Bima kepada anak-anak muda Bali di luar sana dan juga untuk para spiritual Bali? Ya, kalau generasi muda, saya adalah mantan orang yang pernah menjadi muda dan saya juga mantan orang ormas. Jadi ketika itu menjadi kebanggaan ikut ormas berbuat kasar, berbuat kejahat, membuat tindakan-tindakan kriminal itu menjadi kebanggaan. Ini ketika saya melakoni saat ini, saya bisa bilang kepada generasi muda, berbuatlah baik. Karena ketika kita berbuat baik, kita jauh lebih terhormat dan lebih terpandang dibandingkan ketika kita berbuat jahat. Saya sekarang ini ketika berbuat baik saja, luar biasa alam semesta merespon. Luar biasa alam memberikan penilaian. Dan luar biasa Semeton Ratu di seluruh Bali memberikan penghargaan atas perbuatan baik. Artinya saya lebih bernilai ketika saya berbuat baik dan di jalan yang baik. Harapan saya generasi muda, mari kita berbuat baik dan terus berbuat. Suatu saat kalian akan menjadi orang hebat dan menjadi orang yang luar biasa di tanah kelahiran karena terus berbuat baik. Dan buat para spiritual,
Saya kembali menekankan para juru mangku tapakan siapapun yang melakoni spiritual, jangan sampai melakoni spiritual yang salah, jangan sampai jalur ke kiri, jangan sampai spiritual kita sudah ngadegang spiritual akhirnya jalan kita lakon kita salah kan gitu. Kita tidak menjaga, jangan pura-pura, jangan ngai-ngai sehingga ada lagu sindiran membuat kita sendiri tidak menjaga taksu tanah Bali, taksu yang di Betara. Mari mulai dari sekarang kita sadar diri bahwa kita harus menjaga taksu karena ide Betara melihat apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mencemarkan beliau. Itu harapan saya. Waduh, matur semen niki Matur pencerahannya niki, penjelasannya. Terima kasih Balinau sudah diterima niki bincang-bincang. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Jero Bima Ismail Jaya. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Balinau Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om. Matur suksema. Matur suksema.